Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita ketemu lagi dalam akuntansi untuk poin jurnal umum. Pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang jurnal umum, apa itu jurnal umum, bentuk-bentuk jurnal umum, dan manfaat jurnal umum. Sekarang kita akan mulai membahas bagaimana pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Sebelumnya mungkin kita harus mengingat dulu bahwa dalam akuntansi itu ada 5 golongan besar. Yang pertama aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Masing-masing kelompok akun ini mempunyai kunci ya. Aset dengan beban, bila bertambah dia ada di sebelah debit, bila berkurang dia ada di sebelah kredit. Sementara untuk liabilitas, ekuitas, dan pendapatan, bila bertambah dia ada di sebelah kredit, kemudian bila berkurang dia ada di sebelah debit. Mungkin kita bertanya kunci tersebut untuk apa gitu ya. Nah kunci ini, kunci yang 5 tadi kita gunakan untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Transaksi itu bisa diulang bahwa transaksi itu adalah kejadian keuangan yang kita lakukan tiap hari ya dalam satu periode tertentu. Nah, itu yang akan kita bahas dalam jurnal umum. Kamu masih untuk kelas 10 SMA, kelas 12 ya, kelas 12 SMA untuk semester 1 itu masih menggunakan perusahaan jasa, sehingga jurnal umumnya memang semua transaksi kita masukkan ke dalam jurnal umum karena masih untuk perusahaan jasa. Tapi bila nanti kita sudah masuk ke dalam akuntansi perusahaan dagang, maka nanti kamu akan mengenal selain dari jurnal umum juga ada jurnal khusus dan seterusnya. Oke, kita mulai membahas untuk jurnal umum. Yang pertama transaksi ini kamu bisa kita lihat ya di layar. Yang pertama untuk transaksi yang dilakukan pada bulan Juli 2020 oleh Tuan Hadi, bahwa Tuan Hadi adalah sebagai pendiri Samara Motor. Transaksi keuangan yang terjadi selama bulan Juli 2020 adalah tanggal 1 ya, mulai Tuan Hadi menyetorkan uang tunai Rp8.500.000, perlengkapan Rp3.250.000, peralatan Rp250.000, dan sepeda motor Rp20.750.000 sebagai modal usaha. Mungkin kalian paham dengan transaksi ini ya. Artinya dari transaksi ini kita bisa menganalisa bahwa pada tanggal 1 ini Tuan Hadi untuk mendirikan Samara Motor ini, beliau menyetorkan modal baik dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp8.500.000, kemudian dalam bentuk perlengkapan, dalam bentuk peralatan, juga dalam bentuk sepeda motor. Nah, itu digunakan sebagai modal usaha untuk Samara Motor. Oke. Nah, kalau sudah paham dengan analisa dengan transaksinya, maka kita tinggal menganalisa dari transaksi tersebut menyebabkan 5 golongan mana ini yang berubah begitu ya. Yang pertama, Tuan Hadi menyetorkan uang tunai. Berarti perusahaan mempunyai tambahan uang tunai. Kalau uang tunai itu berarti masuk ke dalam aset untuk akun kas karena uang tunai, berarti kasnya bertambah. Nah, karena kas bertambah, sementara kas itu masuk ke dalam aset, bila bertambah maka dia disimpan di debit. Nah, sehingga jurnal umum, dari jurnal umumnya yang pertama kita tulis kas ada di sebelah debit dengan jumlah Rp8.500.000. Kemudian perlengkapan Rp3.250.000, kemudian peralatan Rp6.250.000 dan sepeda motor Rp20.750.000. Nah, semuanya itu juga bagi perusahaan itu masuk ke dalam golongan aset. Jadi dengan penyerahan modal usaha tadi dari Tuan Hadi, maka perusahaan asetnya jadi bertambah. Kata kunci, aset bila bertambah itu ada di debit. Maka sebelah debitnya kita masukkan semuanya. Kas Rp8.500.000 sebelah debit, perlengkapan 3.250.000 juga sebelah debit, kemudian peralatan
Rp6.250.000 sebelah debit, dan kendaraan atau sepeda motor ya Rp20.750.000 sebelah debit. Jadi kita menempatkan kas perlengkapan peralatan dan kendaraan di sebelah debit, itu artinya bahwa aset perusahaan itu bertambah untuk akun-akun tersebut atau keempat akun tersebut. Nah, kemudian sebelah kreditnya jelas itu modal. Modal itu adalah ekuitas. Kalau modal bertambah berarti di sebelah kredit. Maka tulis di sebelah kreditnya untuk akun modal Hadi Rp38.750.000. Nah, itu total dari semua aset. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa dari transaksi yang pertama, Tuan Hadi menyetorkan uang tunai tadi atau modal usaha, baik dalam bentuk uang tunai atau kas, dalam bentuk perlengkapan, peralatan, dan kendaraan, yang jumlah totalnya adalah Rp38.750.000, itu menyebabkan aset perusahaan bertambah, maka semuanya ada di sebelah debit untuk akun-akun tersebut. Tapi awas, di dalam jurnal umumnya jangan sekaligus kita menyebut aset begitu, tapi harus dirinci aset tersebut untuk akun apa saja. Makanya kita rinci seperti tadi, ada kas, ada perlengkapan, peralatan, kendaraan dengan nilai masing-masing. Nah, kemudian aset tersebut jelas akan menambah modal. Maka pengaruh kedua itu selain dari ke aset tapi ke modal atau ekuitas. Modal bertambah, maka di sebelah kredit kita tulis modal Hadi bertambah sebesar Rp38.750.000. Nah, untuk modal tidak kita rinci. Mengapa? Karena baik kas, perlengkapan, peralatan ataupun kendaraan yang tadi disetorkan oleh Tuan Hadi itu semuanya menjadi modal dari perusahaan. Mungkin itu analisa untuk penyerahan modal atau penyetoran modal dari pemilik perusahaan ke dalam perusahaan. Dan harus selalu diingat bahwa kita bukan berperan sebagai pemilik perusahaan, tetapi kita akan menganalisa akuntansi atau melakukan accounting cycle untuk perusahaan tersebut, bukan untuk Tuan Hadinya tapi untuk perusahaannya. Nah, itu mungkin untuk analisa pertama. Mungkin untuk analisa transaksi selanjutnya kita akan bertemu untuk pertemuan mendatang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.